Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Sofi Sofatus Solihat dengan NIM 119300682. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktik ibadah yang mana ini menjadi salah satu program dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Namun sebelumnya saya meminta maaf karena mungkin dalam praktik yang saya lakukan masih banyak kesalahan-kesalahannya. Nama saya Sofi Sofatus Solihat dengan NIM 119300682. Di sini saya akan membacakan lafaz dari iqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang selanjutnya saya akan membacakan dalil naqli atau dalil Al-Qur'an mengenai 5 perkara berikut ini. Yang pertama tentang toharoh. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya dalil tentang salat. Quran surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya dalil tentang zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya adalah tentang puasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya dalil tentang haji. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzifin nasi bil haji yatuka rijala wa la kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya saya akan membacakan doa-doa dari 5 perkara berikut ini. Yang pertama, doa sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'ahrisu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Yang selanjutnya doa sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa jannatul haqqu wa anharu haqqu wa nabiyyu haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wasa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa alaika wasamtu wa alaika haqqamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu bihi minni anta muqaddim wa anta muakhir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang selanjutnya doa sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhul quddus rabbuna wa rabbu malaikatu warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang selanjutnya doa sholat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adzim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Nah, di sini disebutkan hajatnya, lalu membaca lagi
khairul li fid dini wa ma'asi wa faqdurli wa yassirli summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarruli fid dini wa ma'asi wa akibatihi wa amra wa ajilihi wajlihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haisu kana thumma raddini bih. Yang selanjutnya adalah doa haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Adapun ketika akan melaksanakan hajinya, Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiullahu dinaka wa manataka wa khawatima amalika. Sadaqallahu. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan praktek sholat gerhana. Sholat gerhana ini ada dua, ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Perbedaannya dalam niat. Kalau gerhana matahari, usolli sunnata likusufi syamsi. Kalau gerhana bulan, usolli sunnata likhusufil qamari. Kalau imaman, kalau makmuman. Rokata ini lillahi ta'ala. Jadi tata caranya sama seperti sholat biasa. Cuma perbedaannya kalau dalam sholat gerhana terdapat 2 kali ruku dalam rakaat pertama, terdapat juga 2 kali ruku dalam rakaat kedua. Jadi jumlah 4 kali ruku dalam 2 rakaat itu. Jadi tata caranya niat, takbiratul ihram, iftitah, ta'awud, Fatihah, lalu membacakan surat dalam Al-Quran. Meskipun ada surat yang dianjurkan, tetapi di sini saya melakukan sebagai video untuk mempersingkat waktu. Saya akan membacakan surat pendek saja. Lalu ruku. Setelah ruku, bangun dari ruku alias iktidal. Nah, di sini membacakan ta'awud lagi, Fatihah dan surat lagi. Lalu melakukan ruku yang kedua. Lalu iktidal, terus sujud, sujud pertama dan sujud kedua. Begitupun rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Terima kasih. Nah, di sini saya akan mempraktikkan sebagaimana menjadi imam. Saya akan melakukan sholat gerhana matahari. Niatnya usolli sunnata likusufi syamsi rakaataini imam lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram, membaca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Lalu membaca ta'awud dan Fatihah. Saya akan melakukan sholat 1 rakaat saja untuk mempersingkat waktu dan membacakan surat-surat pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi Nah, di sini melakukan ta'awud lagi dan membacakan surat Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran. Lalu melakukan ruku kedua. Allah subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk praktik yang selanjutnya saya akan melakukan praktik sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini beda seperti sholat-sholat yang lainnya, tidak ada ruku, iktidal, sujud, bahkan tasyahud. Itu cukup berdiri saja. Perbedaannya terdapat dalam tata letak dan niatnya. Jadi tata letaknya, jikalau jenazah itu laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Jikalau perempuan, maka posisi imam sejajar dengan tali pusar jenazah. Gitu. Dan niatnya untuk laki-laki dewasa dan perempuan, usolli ala hadal mayyiti arba'a rakaatin fardu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan ala hadhil mayyitati. Dan perbedaannya untuk jenazah anak kecil laki-laki dan perempuan, jadi ada kata tipli dan tiplati. Usolli ala hadal mayyitati tiplati, usolli ala hadal mayyitit tipli gitu. Lalu tata caranya ada 4 takbir. Takbir pertama yaitu surat Fatihah, takbir kedua sholawat Nabi, takbir ketiga doa untuk mayit, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan takbir keempat Allahumma la tahrimna ajroha wa la tafina badaha wa filana walaha. Di sini saya melakukan bacaan-bacaan singkatnya saja karena supaya untuk mengefektifkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hadal mayyiti arba'a rakaatin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Allahu akbar. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahu akbar. Takbir yang ketiga membacakan doa untuk mayit. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Takbir yang keempat Allahumma la tahrimna asraha wa la tafina badah wa filana wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum saya mempraktikkan, terlebih dahulu saya akan mengulas sedikit tentang apa itu hadas. Nah, hadas ini ada 2. Ada hadas yang kecil, ada hadas yang besar. Seperti halnya contoh kencing, itu termasuk dalam hadas yang kecil. Maka kita cukup membersihkannya dengan berwudu saja. Adapun untuk perempuan, haid atau seorang suami istri yang sudah melakukan hubungan suami istri ataupun banyak yang lainnya, itu termasuk ke dalam hadas yang besar. Maka cara membersihkannya harus dengan mandi besar, mandi junub atau adus. Adapun untuk tayamum sama halnya bisa mensucikan, tapi tidak menggunakan air, menggunakan debu yang bersih. Karena dalam Islam banyak rukhsah, ketika tidak ada air ataupun bahkan kita mempunyai udzur, maka bisa menggunakan tayamum. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan praktik wudu dan tayamum. Adapun dalam wudu sangat dianjurkan untuk melakukan 3 kali dalam setiap rukun. Adapun rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, nawaitu wudu'a lirabbil hadasi asghar. Nah, karena ini hadas kecil berarti asghari, kalau hadas besar berarti akbari, fardu lillahi ta'ala. Lalu membasuh wajah sampai dagu dan pangkalnya sampai telinga, lalu membersihkan 2 tangan sampai sikut. Nah, selanjutnya membasuh sebagian dari kepala rambut. Adapun untuk telinga ini sunat yang mendekati wajib, artinya sangat dianjurkan. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, adapun ketika sebelum melaksanakan wudu disunatkan untuk membersihkan jari-jari tangan, berkumur, dan membersihkan lubang hidung. Nah, karena saya mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan melakukan 1 kali saja dalam setiap rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudu sambil membaca doa membasuh muka.
Allahumma barik lana wa qadina kepada Allahumma atina fi qalbi wa atina fi qalbi Allahumma atina fi qalbi Allahumma barik lana Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alna min khairin wa ja'alna min ibadika sholihin. Nah, sekarang saya akan melaksanakan praktik tayamum menggunakan debu yang ada pada dinding rumah. Disunatkan menghadap kiblat. Tempelkan kedua tangan, lalu setelah dilepaskan sambil niat nawaitu tayammum listibatus sholati fardhulillah ta'ala, setengah-setengah. Lalu tempelkan lagi kedua tangan, ujung jari sampai sikut yang berakhir pada jempol. Lalu tempelkan lagi kedua tangan bagian tangan kiri. Selesai. Doanya bisa menggunakan doa setelah wudhu. Untuk sholat id dan sholat istisqa itu sama. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Rakaat yang pertama sebanyak 7 kali takbir dan rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir. Adapun surat yang dianjurkannya adalah surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Sholat id ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tata caranya yang pertama niat sholli sunnatal idul fitri rakaatain imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Sholli sunnatal idul adha rakaatain imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Lalu takbir, lalu membaca iftitah, lalu takbir lagi. Nah, di sela-sela takbir ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun untuk rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Dan untuk sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan, niatnya usolli sunatal istisqa'i rakataini imaman atau lillahi ta'ala. Nah, sama saja seperti sholat id dan dilakukan khutbah setelah sholat. Lalu untuk sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam yang diharuskan untuk tidur terlebih dahulu. Dan paling sedikit sholat tahajud ini 2 rakaat dan yang paling banyak 12 rakaat. Adapun tata caranya seperti sholat biasa saja. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas selain pandang tentang zakat. Nah, zakat merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Akan tetapi bukan hanya kewajiban, tapi juga untuk mensucikan harta, membersihkan diri, bahkan bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat yang wajib dikeluarkan dan dibagikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Adapun macam-macam zakat, yang pertama ada zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri, tetapi tidak boleh dikeluarkan setelah sholat id, sebanyak 2,5 kg beras. Yang kedua ada zakat mal, zakat harta, zakat hasil penghasilan, seperti halnya pertanian, pertambangan, laut, hasil temuan, bahkan sampai emas dan perak. Nah, adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama ada orang fakir, orang yang sudah tidak bekerja sehingga tidak mempunyai hasil untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu yang kedua ada orang miskin, orang yang bekerja tetapi sedikit penghasilannya sehingga tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada amil, orang yang mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Yang kelima ada ghorim, orang yang berhutang untuk mencukupi kebutuhannya, akan tetapi dalam bentuk yang halal dan tidak bisa membayarnya. Yang keenam ada hamba sahaya, hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan ada
Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tugas praktikum ibadah dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, lahir maupun batin. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberi syafaat di yaumil akhir olehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini saya akan membahas sedikit selayang pandang tentang apa saja yang ada dalam bulan Ramadan. Yang pertama ada keutamaan berpuasa Ramadan. Keutamaan berpuasa Ramadan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, karena puasa Ramadan merupakan salah satu hal yang wajib. Lalu mendapat ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Yang kedua ada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah di mana malam yang penuh sekali rahmat dan keberkahannya sehingga disebut malam 1000 bulan. Artinya nilainya lebih baik daripada amalan yang dikerjakan kita selama 1000 bulan. Banyak perdebatan di kalangan para ulama, namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjil. Yang ketiga ada zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, yang dewasa ataupun yang kecil, bahkan bayi juga wajib mengeluarkan zakat. Berapa? Sebanyak 2,5 kg beras atau dengan uang yang senilai dengannya. Tetapi lebih afdol menggunakan beras. Nah, zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan ketika sudah melakukan sholat id, maka itu akan menjadi sedekah biasa saja. Seperti dalam hadis Abu Dawud Ibnu Majah mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan zakat sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Sebaliknya, barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah sholat id, maka itu akan menjadi sedekah biasa saja. Yang keempat ada sedekah di bulan Ramadan. Sedekah merupakan salah satu kebaikan yang bersifat sunat. Akan tetapi sedekah di bulan Ramadan ini tentunya dilipat-lipat gandakan. Dan yang menjadi amalan, salah satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah yang tidak luput ini adalah sedekah. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang dermawan, akan tetapi beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Ada sebuah cerita dari Umar bin Khattab. Suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah memberinya. Keesokan harinya laki-laki itu datang lagi menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah memberinya lagi. Keesokan harinya datang lagi laki-laki itu menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah memberinya lagi sampai 4 kali. Akhirnya Rasulullah berkata, saat ini saya tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi ambillah apa yang engkau mau, lalu jadikanlah itu hutang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, maka saya akan membayarnya. Subhanallah, Masya Allah, Rasulullah sampai seperti itu. Sampai-sampai jika ada seseorang yang meminta-minta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak bisa memberinya, karena harus apalagi yang harus diberikan Rasulullah kepadanya, maka itu akan dijadikan hutang oleh Rasulullah. Kita sebagai umat seperti apa?
Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh segala sesuatu perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar ada di Allah dan yang salah ada di saya sebagai manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu akan menjadi sedekah biasa saja. Yang keempat, ada sedekah di bulan Ramadan. Sedekah merupakan salah satu kebaikan yang bersifat sunat. Akan tetapi sedekah di bulan Ramadan ini tentunya dilipat-lipat gandakan. Dan yang menjadi amalan, salah satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah yang tidak luput ini adalah sedekah. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW adalah orang dermawan, akan tetapi beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Ada sebuah cerita dari Umar bin Khattab. Suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah memberinya. Keesokan harinya laki-laki itu datang lagi menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah memberinya lagi. Keesokan harinya datang lagi laki-laki itu menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah memberinya lagi sampai 4 kali. Akhirnya Rasulullah berkata, saat ini saya tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi ambillah apa yang engkau mau, lalu jadikanlah itu hutang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, maka saya akan membayarnya. Subhanallah, Masya Allah, Rasulullah sampai seperti itu. Sampai-sampai jika ada seseorang yang meminta-minta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak bisa memberinya, karena harus apalagi yang harus diberikan Rasulullah kepadanya, maka itu akan dijadikan hutang oleh Rasulullah. Kita sebagai umat seperti apa? Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh segala sesuatu perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar ada di Allah dan yang salah ada di saya sebagai manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.